warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang dihormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra dan teristimewa kepada rekan guru majelis SMK Negeri 1 Sutra yang telah hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan kata sambutan beserta arahan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Sutra kepada Ibu Lili Suryati, SPD MPDT. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa berada di ruangan ini berkumpul bersama untuk menyatukan persepsi, meningkatkan mutu kompetensi kita sebagai guru profesional demi memberikan layanan maksimal kepada peserta didik kita. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita ucapkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang kami muliakan Bapak Ibu fisabilillah ya. Kenapa saya bilang fisabilillah? Karena Bapak Ibu sekarang lagi belajar untuk memantaskan diri, lagi belajar. Yang namanya belajar ini harus sepanjang hayat Bapak Ibu. Kenapa kita sampaikan harus sepanjang hayat? Karena memang ketika kita menjadi sosok guru, seharusnya memang kita ilmu-ilmu yang kita miliki itu harus di-upgrade setiap waktu. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengupgrade ilmu Bapak Ibu, otomatis nanti bisa jadi siswa lebih pintar daripada Bapak Ibu, atau Bapak Ibu memberikan proses pembelajaran yang jauh tertinggal dari zamannya. Sementara Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa hendaknya seorang guru melakukan proses pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu, judulnya kali ini diseminasinya adalah tentang budaya positif. Ini modul 1.4 ya. Modul 1.4. Di modul 1.4 budaya positif ini banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajari. Tidak hanya kita bisa berikan untuk anak didik kita, untuk memberikan pelayanan kepada anak didik kita, tetapi juga untuk diri sendiri. Jika saja Bapak Ibu mau berproses untuk diri Bapak Ibu sendiri, ini luar biasa efeknya. Dengan pembelajaran modul budaya positif ini luar biasa efeknya untuk kita. Kenapa? Dengan ini kita bisa memahami bahwa ketika kita melakukan komunikasi dengan siapapun, kita harus mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia dulu. Kemudian setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia, barulah kita menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang ideal. Walaupun ada 5 posisi kontrol, tetapi posisi kontrol yang ideal itu adalah sebagai manajer. Ketika Bapak Ibu sudah berfungsi sebagai manajer, Bapak Ibu bisa nanti memberikan semacam penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Ketika segitiga restitusi Bapak Ibu sudah kuasai, otomatis nilai-nilai kebajikan universal itu bisa Bapak Ibu terapkan di lingkungan belajar Bapak Ibu. Sehingga ini juga sudah menjadi hal-hal yang bisa dipahami, menjadi karakter dasar yang bisa dipahami oleh peserta didik yang Bapak Ibu pimpin di kelas. Baik Bapak dan Ibu, agar kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mendengarkan dan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Seni Oktavianti. Kepada Ibu Seni, waktu dan tempat disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman najwa minasy syaitani la yahzunal ladzi allazina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illah Allahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Semiatul Yanti. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, marilah kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu, yakninya acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rumayasari. Kepada Ibu Rumayasari, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena berkat rahmat dan limpahan karunia beliaulah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Selawat serta beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra, dan yang dihormati Bapak Ibu yang sudah hadir membersamai kegiatan pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan dulu, ini fasilitator saya, namanya Bapak Sakirman SPD MPD, dan saya dibimbing oleh pengajar praktik yaitu Bapak Wawan Kurniawan SPD. Bapak Ibu semua, tujuan kita berkumpul di sini sekarang adalah saya sebagai calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian paparan konsep yang akan saya sampaikan nantinya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai yang pertama, disiplin positif. Sebelumnya saya ingin tahu dulu Bapak Ibu, apa itu disiplin? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin, bahkan sudah sering melakukannya. Sekarang saya mau tahu dulu, apa menurut Bapak Ibu pengertian dari disiplin itu? Ada yang bisa Bapak Ibu? Tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab, oke benar. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin di sini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah ini Bapak Ibu, menurut Dean, dia menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar atau murid, pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tersebut, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah cita-cita yang dicanangkan oleh Bapak Kementerian kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. 6, kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu, teori motivasi. Nanti Bapak Ibu ada 3 kasus. Bapak Ibu lihat dari 3 kasus ini apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ini kasus pertama.
Kasus pertama, Bapak Ibu sebagai seorang guru. Saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu. Ketika Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu tersebut? Itu kasus pertama. Kasus kedua, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu itu karena ditegur atasan, atau ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari atasan Bapak Ibu? Kasus ketiga, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Bagaimana Bapak Ibu? Ini ada 3 kasus. Kasus pertama, Bapak Ibu sebagai seorang guru, kemudian saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu tersebut? Yang kedua, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena ingin tidak ditegur atasan, atau ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan prestasi? Kasus yang ketiga, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini mengenal diri. Bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Bapak Ibu? Bagaimana Bu Seni? Tetap datang tepat waktu. Kenapa Bu Seni datang tepat waktu? Apa alasannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Umaya. Baiklah, saya akan menjelaskan kenapa saya harus datang tepat waktu sesuai dengan jam saya dalam mengajar. Karena bagi saya disiplin itu sangat penting sekali Bu Umaya. Disiplin waktu, karena kalau kita sebagai guru datangnya terlambat masuk kelas, bagaimana dengan siswa kita nantinya? Pasti mereka akan lebih terlambat lagi masuk kelas. Nah, dari sana jelas bahwa itu akan merusak disiplin waktu itu sebenarnya seperti apa. Seperti itu Bu Maya Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya Bu Seni. Kita kasih aplaus dulu buat Seni, Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini adalah bentuk dari hukuman dan disiplin. Disiplin itu ada 2. Yang pertama konsekuensi, dan yang kedua restitusi. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan disiplin itu merupakan identitas sukses. Kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama hukuman. Dari bagian yang saya lihatkan tadi Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi siswa kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak yang memberikan, dan hanya murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Siswa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi Bapak Ibu, misalnya ada siswa kita yang terlambat. Ketika siswa itu terlambat, langsung kita suruh dia membersihkan WC misalnya. Karena dia tahu itu adalah hukuman terhadap keterlambatan yang dia lakukan, dia akan langsung membersihkan WC.
Nanti Bapak Ibu bandingkan dengan kasus berikutnya. Nah, ini disiplin atau konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, siswa melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, maka misalnya mengobrol, maka siswa tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Jadi pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi yang ketiga ya. Jadi dia ada 3. Yang pertama tadi hukuman, yang kedua disiplin, yang ketiga restitusi. Nah, menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana ini menurut Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "Saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi. Bisa Bapak Ibu jelaskan? Konsekuensi. Ya. Apa alasannya Bapak Ibu mengatakan konsekuensi? Karena konsekuensi itu bagi saya Ibu adalah berupa bukan dari hukuman secara fisik, tetapi itu adalah tingkatan apa ya namanya itu perbuatan, bukan fisik kalau saya konsekuensi. Jadi kalau menurut Bapak Ibu hukuman segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik. Hukuman.
Itu baru hukuman. Kalau konsekuensi? Bukan fisik. Bukan fisik. Nah, Oke. Bukankah mencatat ini menggunakan tangan, Bapak? so, Bu, nah ada yang catat undang-undang, Bu. Oke, kita lanjut. Benar ya, Pak? Nah, ini membersihkan yang telah saya contohkan tadi, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, Bu. Hukuman. Ini baru berupa fisik. Butuh tenaga untuk membersihkan kamar mandi agar bersih. Ya kan, Bapak Ibu? Ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi atau sanksi. Nah, sekarang mana menurut Bapak Ibu yang lebih efektif di antara ketiga konsep yang telah kita bahas tadi? Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua? Yang ketiga? Oke, kita lanjut. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Benar itu, Bapak Ibu? Nah, Yang kedua, saya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Semua kita butuh kesenangan kan, Bapak Ibu? Nanti sambil penyampaian materi kita ada ice breaking, Bapak Ibu, supaya kita tidak bosan. Kita lanjut, Bapak Ibu, restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita bahas dari yang kelima ini mana yang paling baik, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu aja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru yang sekarang mungkin Bapak Ibu sering memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Semoga nanti setelah pemaparan materi tentang budaya positif ini itu tidak terjadi lagi. Kita lanjut. Nah, apa dari hasil kita sebagai guru melakukan sebagai penghukum tadi? Kemungkinan murid marah besar dan mendendam. Bisa jadi sesudah kembali duduk, siswa tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan menggores atau memberi paku karena sakit hati atas hukuman yang telah Bapak Ibu berikan tadi. Ya Bapak Ibu, kita lihat yang kedua, kita memberikan peserta didik kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba?
kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, pembuat merasa bersalah memelas halus sedih dari apa yang telah kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Bagaimana hasilnya? Siswa akan merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Misalnya siswa tersebut datang terlambat. Karena dia sudah sering terlambat, dia ngotot untuk masuk ke dalam kelas sehingga dia memanjat pagar. Lalu kita panggil anak ini, kita proses anak ini, kemudian kita tanyakan, "Nak, kamu tadi ke sekolah dikasih uang jajan berapa oleh orang tua kamu?" 20.000 Bu. Pekerjaan orang tua kamu apa? Petani Bu. Kamu tahu enggak kalau petani itu mencari uangnya bagaimana? Nah, itu kita memberikan rasa bersalah kepada siswa yang telah melanggar aturan sekolah. Jadi murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang tuanya. Kadangkala sikap seperti ini lebih bahaya dari sikap penghukum. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu marancak urang bangi nyoagi kece Bapak Ibu sajadi-jadinya daripada inyo baru nak lambui. Oke. Lanjut Bapak Ibu, yang ketiga kita jadikan siswa ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, kita lihat positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah Dewi Bapak ya. Itu dari sisi positifnya. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah hanya akan membuat suatu bila yang menyuruh guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lainnya. Yang keempat Bapak Ibu, sebagai pemantau. Pemantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, apa yang pertanyaan yang bisa kita lakukan? Seperti apa yang telah kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan daftar catatan. Di posisi pemantau sendiri berawal dari
teori stimulus respon. Terakhir Bapak Ibu, manajer. Pada posisi terakhir ini atau manajer, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan berbuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tadi Bapak Ibu. Nah, ini langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, jadi langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Jadi pada langkah yang pertama, menstabilkan identitas, teori kontrol yang kita lakukan adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita menanyakan alasan kenapa siswa tersebut melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Artinya kita menanyakan kepada murid apa yang dia lakukan supaya hal itu tidak terjadi lagi. Ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu, sekian presentasi saya tentang budaya positif. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, ada saran, pertanyaan? Jika ada, saya persilakan. Pak, Bapak Ibu, sekian pemaparan materi dari saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Rumayasari, Bapak dan Ibu semuanya. Nah,
Apa yang beliau sampaikan tadi, kita harapkan ada umpan balik maupun refleksi dari Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya mintakan kepada Ibu Seni Oktavianti untuk memberikan refleksi terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Rumayah Sari, di mana beliau memaparkan tentang disiplin positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas pemaparannya Bu Rumayah Sari. Luar biasa sekali apa yang telah beliau sampaikan, bahwa dari apa yang beliau sampaikan tadi saya menyimak tentang hukuman, sanksi, dan konsekuensi tadi. Benar sekali Bu Rumayah, bahwa selama ini yang kami lakukan itu adalah seringkali itu hukuman bagi siswa. Nah, setelah Ibu memaparkan yang mana bagaimana itu hukuman, bagaimana itu sanksi, dan bagaimana konsekuensi, apa hasilnya terhadap siswa kita, itu menjadi pelajaran bagi saya sendiri, bahwa untuk melakukan hukuman kepada siswa itu hasilnya tidak akan membuat siswa itu tersebut akan berubah ke arah yang lebih baik. Akan tetapi malahan siswa itu akan lebih terancam untuk di masa yang akan datangnya. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang guru mungkin lebih baiknya memberikan konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan. Mungkin hanya itu Bu Rumayah Sari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Seni atas refleksinya beliau terkait dengan penyampaian Ibu Rumayah Sari. Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Rumayah Sari atas penampilan beliau yang telah memaparkan tentang budaya positif dengan luar biasanya di hadapan kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya kegiatan penyampaian diseminasi oleh Ibu Rumayah Sari, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.